Shalom, selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Kristus. Saya berharap kita semuanya yang ikut ibadah secara online dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kita akan memulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita akan terlebih dahulu berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih kemurahan-Mu Tuhan, yang sampai saat ini Engkau berikan kepada kami Tuhan, dengan luar biasa Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, tanpa campuran tangan-Mu Tuhan, kami tidak dapat hidup seperti ini Tuhan. Oleh karena mukjizat-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, kami rindu untuk memberikan pujian yang terbaik. Biarlah setiap hati kami Tuhan boleh lebih melekat lagi kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memberikan pujian yang terbaik Tuhan. Biarlah setiap pujian kami boleh berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun diriku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padaku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindungan-Mu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihi
yang terbaik bagiku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Terima kasih Yesus, hadiratmu dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami rindu Tuhan, hadirat-Mu nyata di setiap kami Tuhan. Walaupun setiap gereja ditutup Tuhan, kami percaya ada tumbuh gereja-gereja di setiap rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tanpa-Mu bukan apa-apa Tuhan. Apa yang kami sibukkan Tuhan setiap hari Tuhan, ajar kami Tuhan tidak menjauh dari Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Janganlah fokus kami Tuhan sudah bukan Engkau lagi Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, jika masih Engkau izinkan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan. Biarkanlah Tuhan hadirat-Mu nyata di setiap kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara kekasih dalam Tuhan, kita harus tahu pada saat ini, saat yang mengerikan, banyak masalah-masalah dan di dunia ini banyak sakit penyakit virus, yaitu virus corona, dan banyak persoalan teroris dan banjir bandang. Maka dari itu, kita sebagai anak Tuhan, kita harus tahu bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu selalu menolong kita. Tapi bagi kita, anak-anak Tuhan, selalu mengecewakan Tuhan. Selalu mementingkan diri kita sendiri, tidak mau bersandar pada Tuhan. Maka dari itu, kita gunakan waktu dalam dunia ini untuk bersekutu dengan Tuhan. Haleluya. Kita membaca dari 1 Petrus 4 ayat 7 berbunyi demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Firman Tuhan mengingatkan kita segala sesuatu sudah dekat. Artinya atau arti lainnya, akhir zaman sudah dekat.
Maka dari itu kita harus mau menguasai diri kita. Janganlah diri kita ini untuk berbuat yang tidak berfoya-foya, melakukan hal-hal yang tidak berguna di dalam dunia ini. Haleluya. Saat Tuhan akan datang, maka kita harus mau mempersiapkan diri kita untuk bersandar pada Tuhan, untuk memberi Tuhan supaya memberikan kesempatan pada kita, haleluya, supaya Tuhan berkarya pada kita. Kita memberi kesempatan pada Tuhan supaya kita berkarya pada haleluya. Maka dari itu, tetapi manusia mengecewakan Tuhan. Manusia hanya memakai kekuatannya sendiri. Dia memakai kekuatan sendiri. Firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita dapat menyediakan waktu bagi Tuhan lebih banyak daripada kepentingan diri kita sendiri. Haleluya. Di zaman sekarang ini semua orang haleluya sibuk dengan aktivitas hari-hari yang akan dilaluinya. Mereka bangun pagi-pagi sudah ada sesuatu agenda kerja yang teramat padat di hari itu. Bangun pagi terburu-buru, makan terburu-buru, berangkat kerja terburu-buru, berangkat sekolah dan berangkat ke kampus terburu-buru, khawatir mungkin jalannya macet. Maka dari itu firman Tuhan mengingatkan kita harus kita memberi waktu pada Tuhan. Bahkan firman Tuhan juga mengatakan berdoa aja berburu-buru, membaca Alkitab berburu-buru. Kalau kita terburu-buru begitu, bagaimana kita dapat bersekutu dengan Tuhan atau mendengarkan firman Tuhan? Kita akan sia-sia, tidak bisa masuk firman Tuhan dalam diri kita. Haleluya. Keadaan yang demikian ini sudah pasti orang tidak bisa tenang. Hasil yang demikian ini akan mengecewakan. Haleluya. Mempengaruhi hidup kerohanian kita. Kerohanian kita tidak berguna kalau kita hidup terburu-buru, melakukan sesuatu semua terburu-buru. Haleluya. Sebab apa yang kita baca dalam firman Tuhan tidak akan masuk. Apa yang Tuhan katakan tidak akan masuk. Itu percuma. Haleluya. Bila kita mengerjakan segala sesuatu dengan terburu-buru, kapan kita bisa punya waktu untuk Tuhan? Dan juga kapan kita bisa membaca firman Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan? Tidak ada. Maka dari itu, jangan sampai karena terjebak dengan kesibukan sehari-hari, lalu kita menyampingkan perkara-perkara rohani. Haleluya. Adalah penting sekali kita hanya menyediakan waktu untuk Tuhan secara kursus dan setiap hari, setiap waktu. Tapi manusia hanya mengecewakan, tidak mau. Haleluya. Dalam
Injil Matius 26 ayat 40b mengatakan demikian. Tuhan bertanya, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Haleluya. Tuhan bertanya. Pada ayat ini, pada suatu hari Tuhan mengajak murid-muridnya ke Taman Getsemani, lalu Tuhan berdoa. Dan sehabis Tuhan berdoa dan kembali murid-muridnya tertidur, lalu Tuhan bertanya, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Haleluya. Juga Tuhan bertanya pada kita, tidakkah kamu sanggup menguangkan waktu 1 jam aja untuk aku? Tapi manusia enggak, malas dan tidak mau menggunakan waktu untuk Tuhan, tapi untuk dirinya sendiri oke. Dan untuk berfoya-foya, untuk bergadang, untuk apa saja dilakukan oleh manusia. Karena kesibukan manusia, maka tidak ada waktu untuk Tuhan. 1 jam saja untuk bersekutu dengan Tuhan. Manusia selalu berat untuk bersekutu dengan Tuhan, tapi senang untuk memakai waktunya sendiri. Manusia hanya mementingkan diri sendiri. Haleluya, memakai waktu untuk dirinya sendiri, itu yang disenangi oleh manusia. Tidak berdoa, tidak mau bersekutu dengan Tuhan, tidak mau berjaga-jaga, tetapi hanya mau memakai waktu untuk hal-hal yang sia-sia dan hal-hal yang berdosa. Itu senang manusia. Tetapi firman Tuhan mengatakan, 1 jam melepaskan diri dari kesibukan untuk saat teduh dengan aku, itu hal yang berguna dalam kerohanian kita. Maka dari itu, kita harus mau diam di bawah kaki Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan. Haleluya. Itu yang bermanfaat, itu yang berguna bagi kehidupan kita. Kalau kita menggunakan waktu untuk diri sendiri, kita akan kecewa. Kalau kita mau mendengarkan dan bersekutu dengan Tuhan, itu bermanfaat. Haleluya. Banyak orang yang selalu mementingkan diri sendiri daripada yang lain. Maka dari itu, banyak orang yang selalu kecewa dalam hidup ini. Rasul Paulus mengingatkan kita, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kita harus menguasai diri kita, tenang di bawah kaki Tuhan. Dan kalau kita tenang di bawah kaki Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan nasihat-nasihat Tuhan dan lakukan, kita akan senang dan kita akan bermanfaat dan melakukan semuanya itu. Maka dari itu, haleluya, kita Daud sebagai seorang raja pasti sibuk sekali mengatur pemerintahnya. Ia pun pernah mengalami ketakutan dan kekhawatiran, tetapi dia tidak pernah lupa
pertolongan dan yang diberikan oleh Tuhan. Karena itu dia paksa jiwanya untuk kembali tenang. Kalau kita tahu Tuhan sudah menolong kita, janganlah kita sibukkan diri kita untuk hal-hal yang sia-sia. Tapi kita harus tenang, biar Tuhan berkarya, biar Tuhan yang mengerjakan semuanya itu. Kita tinggal tenang di bawah kaki Tuhan dan mendengar nasihat Tuhan aja. Haleluya. Dalam Mazmur 116 ayat 7 mengatakan demikian, kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Mazmur mengatakan berbuatlah. Haleluya. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan berbuat baik pada kita. Itulah yang kita idam-idamkan. Kalau kita tahu bahwa Tuhan itu baik, mari kita pergunakan waktu yang ada, yang masih ada di dalam, yang masih ada ini untuk dekat dengan Tuhan. Janganlah kita gunakan untuk hal-hal yang sia-sia atau hal-hal yang membawa kita dalam kebinasaan. Haleluya. Segala sesuatu di dunia ini ada yang baik, ada yang jahat, ada yang tidak baik. Tetapi kalau kita tahu bahwa Tuhan baik, kita pergunakan waktu ini untuk Tuhan, dekat dengan Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Jangan melakukan perintah diri kita sendiri. Kalau kita melakukan perintah diri sendiri, kita akan kecewa. Kalau kita melakukan perintah Tuhan, kita beruntung. Haleluya. Mari ubah. Haleluya. Perbaiki sebelum terlambat. Haleluya. Dalam Injil Yohanes 9 ayat 4 berbunyi demikian. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datanglah malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Firman Tuhan mengatakan, kalau siang masih bisa bekerja, dan kalau sudah malam, tidak ada orang yang dapat bekerja. Dengan kata lain, kalau kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan, hidup ini, kita pergunakan sungguh-sungguh untuk mengubah kehidupan kita ini yang salah. Haleluya. Janganlah kita tunggu malam hari. Kalau malam hari tidak bisa kerja, dengan kata lain, kalau kita sudah dipanggil Tuhan atau sudah waktu kita sudah habis, kita melakukan sesuatu semuanya itu sia-sia, tidak ada gunanya. Biarpun kita menangis dengan tetesan air mata berdarah, tidak ada gunanya. Sebab tidak ada waktu lagi untuk memperbaiki kita. Memperbaiki kesalahan-kesalahan kita yang lama. Maka dari itu, masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Kita harus perbaiki sungguh-sungguh saat ini juga. Haleluya. Mari pergunakan waktu ini dengan sungguh-sungguh. Dalam Yesaya 30 ayat 15b begini bunyinya, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kita harus percaya. Tinggallah tenang dan percayalah, Tuhan akan berkarya pada kita. Haleluya. Kita harus tenang, percaya pada Tuhan.
Tuhan akan memberi kekuatan atau jalan pada kita untuk menaungi kehidupan dalam dunia ini. Dunia ini jahat, banyak persoalan, banyak penderitaan, banyak pertentangan. Tapi kalau kita dituntun Tuhan, pasti akan jalan. Kalau kita memakai kekuatan kita sendiri, tidak ada gunanya, tidak berguna, tidak. Haleluya. Untuk dapat melihat kuasa Tuhan dinyatakan pada diri kita, kita harus bersikap tenang. Ketenangan akan dapat kita miliki bila kita dapat berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Hanya dekat Tuhan saja kita akan merasa tenang. Haleluya. Kalau bukan Tuhan, kita tidak tenang. Kalau dengan Tuhan, kita bisa merasa tenang. Tuhan kita adalah segala-galanya. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kuasa. Haleluya. Dalam Mazmur 62 ayat 2 mengatakan demikian, hanya dekat Tuhan saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Keselamatan hanya ada di dalam Tuhan, tidak ada yang lain. Banyak orang dunia mencari keselamatan dengan pergi ke tempat-tempat yang keramat, tempat-tempat yang apa saja, tapi itu tidak baik, tidak betul. Tetapi bagi anak Tuhan yang mencari tempat-tempat itu akan celaka, mati kekal selama-lamanya. Mari kita hanya dekat dengan Tuhan. Hanya dekat Tuhan akan beruntung. Merasa tenang dekat dengan Tuhan itu dicari semua orang. Sebab dunia ini banyak permasalahan, kesulitan, dan berbagai penderitaan. Di tengah-tengah kesulitan, kesengsaraan, permasalahan, dan berbagai pertentangan, kita harus berbalik pada Tuhan sebagai pelindungan yang dapat menjamin kehidupan kita. Haleluya. Kita orang percaya yang mengandalkan Tuhan tentu tidak akan membiarkan kesulitan, krisis, penderitaan, apapun juga yang menggoyangkan iman kita kepada Tuhan. Kesulitan apa saja tidak akan menggoyangkan kita kalau kita sungguh-sungguh terhadap Tuhan. Kita percaya pada Tuhan bahwa Tuhan pasti bisa dengan kuasanya untuk menolong kita. Kalau kita belum dipenuhi keinginan kita, bukan keinginan kita, kebutuhan kita. Jangan sekali-kali minta pada Tuhan, Tuhan saya ingin, jangan, tapi kebutuhan kita yang kita alami, kita hadapi dalam dunia ini. Kalau kita meminta Tuhan, Tuhan akan memberi, menyediakan semuanya. Cuma hanya tunggu waktu. Belum dikasih, tetap bersandar Tuhan, berdoa, minta terus. Janganlah belum dikasih, lalu kita potong. Kita tidak usah minta Tuhan, kita cari kekuatan, pakai kekuatan kita sendiri. Jangan. Kita tetap minta Tuhan. Haleluya. Dari Tuhan bukan hanya datang keselamatan, tetapi Tuhan juga menjadi batu karang keselamatan kita, menjadi batu karang keselamatan kita. Haleluya. Pada saat kekhawatiran dan ancaman datang dalam kehidupan kita, kita hanya berharap kepada
Sang Gembala kita yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, jangan pada yang lain. Kita akan menyerahkan semua diri kita kepada Tuhan. Tuhan akan berkarya, bekerja. Tuhan itu baik. Tidak mungkin anaknya yang minta diberi sesuatu yang mengecewakan. Ayah jasmani aja, kalau anaknya minta ikan tidak mungkin diberi dengan kalajengking. Apalagi Tuhan kita yang begitu baik, kalau anaknya minta pasti akan dipenuhi, dicukupi. Hanya dekat dengan Tuhan kita merasa tenang. Tuhan sebagai gembala yang baik dan mengerti keadaan kita. Karena itu, biarlah hati kita dekat dengan Tuhan. Jangan menjauh daripada Tuhan, sebab kita sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Haleluya. Bukan hanya kita susah, menderita, sengsara, kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Bukan. Biarpun kita senang, bahagia, damai sejahtera, kita juga membutuhkan Tuhan. Maka dari itu, baik senang mau susah, kita tetap membutuhkan Tuhan. Jangan, kalau kita sudah senang, kita lupa dengan Tuhan. Jangan. Tetap, baik senang maupun susah, kita tetap bersandar terus pada Tuhan. Haleluya. Tuhan sebagai penolong pada waktunya. Apa yang kita harapkan pada saat ini belum dipenuhi oleh Tuhan, kita jangan kecewa. Nanti pada saat kita membutuhkan sungguh-sungguh, Tuhan akan memberinya. Tuhan tidak mengolor-olor waktu. Mungkin kita sekarang ini tidak diberi oleh Tuhan karena kita masih merasa ego kita ini, wah aku mampu. Baru kita sudah sungguh menyerah, tidak mampu, Tuhan akan berkarya. Hanya Tuhan yang memuaskan jiwa kita. Dekat dengan Tuhan, merasa tenang. Tiada yang lain. Jangan ada yang lain. Harta, kekayaan, kedudukan, pangkat, apa saja tidak menjamin untuk kita bisa tenang dalam hidup ini. Biarpun kita mempunyai segalanya, tapi tidak menjaminnya. Hanya Tuhan yang jaminan yang pasti. Maka dari itu, pergunakan waktu yang ada pada saat ini untuk berkarya, bersandar pada Tuhan. Haleluya. Banyak sembahyang dan membaca Alkitab dan persekutuan dengan Tuhan setiap waktu harus ada dalam kehidupan kita. Suka sembahyang, membaca Alkitab adalah satu-satunya cara yang mendekatkan kita pada Tuhan. Jika kita dekat dengan Tuhan, maka Tuhan dekat dengan kita. Haleluya. Mari saudara-saudaraku kekasih dalam Tuhan, kita pergunakan waktu pada saat ini. Kalau Tuhan sudah memberi kesempatan, masih memberi kesempatan pada kita, kita gunakan. Ubah kesalahan-kesalahan kita. Ubah dengan sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Kalau kita dengan sungguh-sungguh mau mengubahnya, dan Tuhan akan memberi kita sesuatu yang kita harapkan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Firman sampai sini kita akhiri. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, kami ucap syukur, terima kasih atas kasih Tuhan yang begitu
besar pada kita. Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami supaya kami tetap bersandar terus pada Engkau, dan mementingkan Engkau daripada yang lain. Hanya Engkau satu-satunya yang dapat menolong kami. Maka dari Tuhan, pimpin terus kami, jagai kami terus, dan supaya kami tidak terlena oleh dunia yang makin hari makin susah ini. Tuhan, Kau tetap memimpin, Kau tetap membimbing kami, supaya kami dapat dekat terus terhadap Engkau, tidak yang lain. Maka dari itu, kami serahkan dalam kasih-Mu. Hanya padamu-lah kami berharap, berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama malam hari ini. Rayakan kemenangan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Sebab Engkau satu-satunya Tuhan yang tak tertandingi oleh apapun di dunia. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Nyatakan tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan, tak tertandingi, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Everybody make some noise, mari sama-sama nyatakan. Tak tertandingi. Bapa sorga kami, kiranya curahan segala berkat dari tempat yang maha tinggi kepada segenap sidang jemaat Tuhan, pembela sidang, hamba-hamba Tuhan yang telah melayani
haleluya, dan karya-karya yang terakhir tapi belum terakhir Tuhan. Kami menunggu kasih anugerah-Mu. Berkatilah ini menyertai, memberikan kekuatan, kemampuan dengan hati nurani yang baru untuk melayani Tuhan bersama domba-domba kami 3-4 ekor seperti Daud. Dan kasih karunia Kristus Yesus Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.